Saat ini kita sudah merasakan dampak daripada pandemi COVID-19. Kita melihat banyak karyawan yang dirumahkan, mereka hanya diberikan salary 30%, 25%, dan ada yang sama sekali tidak dibayar ataupun PHK. Kita melihat bisnis-bisnis tertentu juga harus gulung tikar. Dan inilah saatnya kita gotong royong, kita peduli terhadap situasi yang ada. Kita tidak bisa menutup mata ketika orang-orang yang kita kenal, mereka mengalami bukan hanya sakit penyakit, tapi mereka juga tidak bisa survive dalam hidup mereka. Jadi inilah saatnya karakter murah hati harus kita tunjukkan. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Apa itu murah hati? Seseorang yang memiliki kemurahan hati pasti dia mengalami kemurahan. Kemurahan yang dari mana? Kemurahan dari Tuhan, kemurahan dari orang-orang lain. Sehingga ketika orang yang murah hati, dia tidak bisa menahan hatinya untuk tidak memberi, untuk tidak peduli, untuk tidak menolong. Karena apa? Hatinya akan tergetar ketika melihat orang berkekurangan, ketika orang memiliki kesulitan. Ketika orang memiliki karakter murah hati, maka bagi dia akan sangat mudah ketika dia diganggu, dia direpotkan, ketika dia dimintai tolong, karena kemurahan hatinya akan segera bereaksi. Pasti dia akan melakukan tindakan. Saat ini saat yang tepat untuk mengajarkan anak belajar murah hati. Karena kemurahan itu harus ditunjukkan. Dan di tengah-tengah situasi di mana saat ini banyak orang membutuhkan kemurahan hati orang, ini adalah sebuah kesempatan. Bagaimana Anda mengajak anak untuk melihat orang-orang yang susah? Anda ceritakan bagaimana mereka kehilangan pekerjaan, bagaimana anaknya kesulitan makan. Begitu banyak yang bisa ditolong. Jadi kita mengajarkan anak-anak juga bisa murah hati dengan saudara kandungnya. Ketika dia harus berbagi waktu, berbagi ruangan, berbagi kesempatan, berbagi makanan. Apalagi kalau mereka tinggal satu kamar bersama-sama. Wah, mungkin yang satu mau lampunya dinyalakan, yang satu mau lampunya dimatikan. Dan bagaimana kepedulian satu dengan yang lain itu bisa berdampak kepada suasana damai. Karena yang satu dengan yang lain saling peduli. Karena kemurahan hati nggak bicara soal diri. Kemurahan hati bicara soal orang lain. Jadi ketika Anda murah hati, bukan artinya saya sudah memberi, terserah dia, itu tanggung jawab dia dengan Tuhan. Bukan begitu. Ketika Anda memberikan uang dan uang itu digunakan untuk hal yang baik atau hal yang jahat, Anda bertanggung jawab. Jadi kemurahan hati harus disertai juga dengan hikmat, bukan asal memberi. Anda tahu pemberian itu bermanfaat, pemberian itu baik bagi dia. Jadi artinya ketika Anda murah hati, Anda memikirkan orang lain. Apakah sesuatu yang Anda berikan itu bisa berguna? Apakah sesuatu yang Anda berikan itu positif bagi dia? Ketika kita bermurah hati, akibatnya adalah sukacita. Berikan dari apa yang ada padamu. Nah, kenapa? Karena kita sudah diberi, maka kita memberi. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya karena akan diberi kemurahan. Bagi orang yang murah hati, bagi dia memberi adalah sukacitanya. Mari kita ajarkan anak-anak untuk berbagi, untuk memberi, dan memiliki karakter murah hati. Karena murah hati, hatinya mudah untuk diberikan. Dirinya mudah untuk direpotkan. Dan itulah hidup kita. Berdampak, berguna bagi orang lain. Allah dipermuliakan melalui hidupmu.